Kau lihat itu? Oh ya, jelas tidak kau sedang melihatku, tapi itu adalah Jupiter. Dan tebak apa? Tidak ada yang tahu persis terbuat dari apa planet itu. Tapi hari ini kita akan mencari tahu, karena aku akan langsung terjun ke dalamnya. Apakah kamu ingin menarik informasi yang aku miliki tentang komposisi Jupiter? Enggak sekarang, Rico. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Misalnya fakta bahwa planet ini memiliki 5 lapisan. Rico pikir aku tidak akan bisa melewati lapisan ketiga. Tapi aku akan buktikan bahwa robot itu salah. Aku harus, karena begitu aku mencapai titik terakhir, itu akan membuatku kaya, bro. Kaya setata surya. Dan selama perjalanan, aku akan merekam beberapa rekaman epik yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk kalian. Oke, kita akan segera berangkat ke Jupiter. Aku hanya perlu mengisi sedikit bahan bakar. Rico, apakah ada tempat lain untuk istirahat? Ganymede sangat dingin di sini. Suhu sekitar minus 130 derajat Celcius. Meskipun suhunya di bawah 0, Ganymede adalah pilihan pendaratan yang optimal karena merupakan satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki medan magnetnya sendiri. Baiklah, Jupiter punya jawaban untuk masalah bahan bakarku selamanya. Asalkan aku bisa mencapai inti misteriusnya. Yap, benar. Kita tidak tahu pasti terbuat dari apa inti Jupiter. Tapi kita tahu bahwa Jupiter adalah planet terbesar dan tertua di tata surya kita. Masanya lebih dari 2 kali lipat dari semua planet lain yang digabungkan. Dengan radius 70.000 km, ukurannya 11 kali lebih lebar dari bumi. Planet ini juga merupakan raksasa gas. Terdiri dari sisa-sisa pembentukan matahari sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Mengunjungi Jupiter hampir tidak mungkin karena jaraknya sekitar 800 juta kilometer. Itu lebih dari 600 kali jarak bumi ke bulan. Sementara, kita telah mengirim probe robotik untuk mengeksplorasi misterinya. Mengirim manusia ke sana adalah cerita yang benar-benar berbeda. Saat ini, hambatan terbesar untuk mencapai dunia jauh seperti Jupiter bukan hanya jaraknya saja, tetapi juga kurangnya sistem propulsi yang cukup kuat dan efisien untuk perjalanan sejauh itu. Anjir, Rico, lihat Jupiter punya jerawat raksasa. Ayo mendarat di sana. Peringatan, bintik merah besar adalah antisiklon bertekanan tinggi di atmosfer Jupiter. Angin di sana mencapai kecepatan 680 km per jam. Dari semua tempat di Jupiter, bintik merah besar adalah tempat terakhir yang ingin kau kunjungi. Ini adalah badai yang telah mengamuk selama setidaknya 300 tahun. Ini jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah kamu alami di bumi. Aku hanya akan mendekatinya seperti badai dan terbang langsung ke tengahnya. Akan baik-baik saja. Ini dia, orang pertama yang pernah terbang ke lubang merah besar Jupiter atau apapun namanya. Let's go! Peringatan, suhu meningkat dengan cepat. Suhu atmosfer lebih dari 1.300 derajat Celcius. Rico, ada apa? Sistem overheat. Sistem pendingin gangguan. Rico? Rico, tolong jangan bercanda. Jangan main-main, bro. Badai dahsyat ini begitu kuat sehingga menciptakan gelombang suara yang memanaskan partikel di atmosfer dan membuat area ini 1.000 derajat lebih panas daripada atmosfer sekitarnya. Jadi, jika kamu mendarat di sini, bersiaplah untuk merasa sangat tidak nyaman. Oke, aku bisa memperbaikinya. Oh no. Oh astaga, oke. Angin di sini terlalu kencang. Kalau aku menutup mata, rasanya seperti naik roller coaster. Ini menyenangkan. Woi. Awan Jupiter sebagian besar terdiri dari amonia dan air. Karena angin di Jupiter sangat ganas dan mengalir ke arah berlawanan, mereka membentuk awan menjadi sabuk konveyor di sekitar planet gas raksasa ini.
Beberapa awan bergerak dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Bukan berarti kamu bisa menghindarinya sekarang, karena kamu sudah jatuh ke dalam planet yang mengamuk ini. Wah, dinginnya luar biasa. Amonia membeku menjadi es dan menghantam wajahku. Keren. Au, au. Oh. Ya, Rico, tolong kembali. Kalau kau kembali, aku janji tidak akan jahat lagi. Hah? Akhirnya. Bro, Rico, kamu gak bisa tidur siang di tengah hari, oke? Kita bukan di Wakanda, kita di luar angkasa. Sekarang, dorong aku ke lapisan atmosfer kedua. Bodoh. Propulsi dimulai. Bau apa ini? Rico, ini bau kamu? Negatif. Terus apa ini aromaku? Bukan aroma siapapun. Pada suhu yang lebih tinggi, amonia di awan bergabung dengan senyawa belerang untuk membentuk amonium hidrosulfida yang baunya mirip telur busuk. Astaga, baunya benar-benar menyengat di sini, Rico. Mungkin ada kehidupan alien di Jupiter, tapi mereka sudah mati sejak lama. Atau mungkin seseorang membakar sampah di Jupiter sampai mengisi seluruh planet. Tidak, itu cuma amonium hidrosulfida. Astaga, ini menyebalkan, Rico. Ayo ke lapisan berikutnya, cepet. Kedalaman 200 km di bawah awan Jupiter. Kamu sekarang berada di bagian luar interior. Kandungan atmosfer termasuk hidrogen dan helium. Oh, cuma nongkrong dengan elemen standar, hidrogen, helium, dan satu orang keren. Iya, tapi mulai agak panas di sini. Tekanan 3039,75 bar. Suhu 1890 derajat Celcius. Oke. Panas banget di sini. Aku ingin melepas baju luar angkasaku, tapi kalau aku lakukan, aku bakalan mati. Aku tidak mau mati seperti itu. Lagi, aku nggak tahu seberapa tahan kameraku dengan tekanan ini karena udaranya mulai terasa aneh dan seperti cairan. Ini terasa sangat sempit di sini. Bayangkan, 100.000 mobil bertumpuk di atasmu dari segala arah. Itulah yang terasa saat mendekati interior Jupiter. Tekanan di sini begitu besar sehingga bahkan atom hidrogen pun tidak dapat bertahan. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, atom hidrogen kehilangan elektronnya dan membentuk cairan bermuatan listrik yang konduktif. Bayangkan, apa yang bisa dilakukan itu terhadap atom-atom dalam tubuh manusia. Bayangkan, kau bilang bayangkan. Aku mengalaminya, bro. Ini sakit. Rico, cepet coba cari di Google cara menyembuhkan paru-paru yang dihancurkan tekanan tak masuk akal di suara gong. Tidak ada resep yang tersedia. Oke, cari di komentar Facebook. Negatif. Jika tidak ditangani, kamu akan mengalami kematian tak terhindarkan akibat likuifikasi. Oh, astaga. Aku mau muntah. Rico, buka katup muntah di baju luar angkasa ini. Tidak ada katup muntah di model ini. Apa? Baju luar angkasa macam apa yang gak punya katup muntah? Oh bro, aku merasa sangat mual. Mual bukan gejala tekanan tinggi. Apa? Oh, mungkin aku harusnya menyebutkannya lebih awal bahwa cairan hidrogen bermuatan ini ditambah rotasi cepat Jupiter menciptakan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet ini mempercepat partikel bermuatan hingga energi yang sangat tinggi, menyebabkan siapapun yang masuk ke magnetosfer Jupiter langsung terpapar radiasi beracun. Untungnya baju luar angkasa Ray cukup kuat untuk menunda efeknya. Untuk sementara. Hebat. Jadi sekarang aku harus berpacu dengan apa yang akan membunuhku lebih dulu. Tekanan, radiasi, atau suara narator yang membosankan ini. Untungnya, aku sempat membuat beberapa peningkatan di baju luar angkasaku. Jadi aku seharusnya bisa bertahan sekitar 15 jam lagi. Rico, ayo kita lanjut. Si narator itu silahkan tinggal di sini kalau kau mau. Peringatan, kamu memasuki wilayah yang belum dipetakan. Wow, jangan buatku marah, Rico. Cuma karena kamu kira aku bakal mati di titik ini. Wah, aku tidak bisa melihat apapun di sini. Rico, aktifkan sistem sensor tambahan. Mengaktifkan tahap pertama, ISS. Dan inilah alasanku datang ke sini. Ini hidrogen metalik. Kalau aku bisa mengumpulkan cukup banyak, aku bakal lebih kaya dari Elon Musk. Kamu bisa mengumpulkan cukup hidrogen metalik untuk menggerakkan pesawat luar angkasamu sejauh 2 miliar tahun cahaya dan melunasi semua hutang berkerembu. Pergi sekarang akan memberimu cukup sumber daya untuk bertahan hidup.
Ini bisa jadi misimu yang pertama sukses. Ya, maksudku, kita bisa pergi, tapi kita sudah sangat dekat dengan inti Jupiter. Aku bakal jadi youtuber pertama yang pernah sampai sejauh ini. Ayo kita pergi sebentar saja. Ide bodoh terdeteksi. Rico, aku bosen. Kita sudah sampai belum? Kamu sudah tenggelam selama 4 jam. Masih 8 jam lagi. Aku sangat buruk dalam memanajemen waktu. Juga, perlindungan bajumu tinggal kurang dari 9 jam. Ya sudah, ini saat yang tepat buat bilang ke kalian, jangan lupa like dan subscribe. Aku mau jadi youtuber pertama yang menjelajahi seluruh luar angkasa. Jadi tolong bantu aku. Kalau kalian like dan subscribe, kita bikin lebih banyak video keren seperti ini. Mendekati inti planet. Perlindungan baju tersisa 5 menit. Oke, harus cepat. Apa yang ada di sini? Makhluk alien, senjata super, mungkin Stargate atau material super langka. Terdeteksi es, batu, dan logam. Oke, itu terdengar seperti hal yang bisa ditemukan di bumi. Mungkin aku butuh pendapat kedua. Inti Jupiter terbentuk lebih dari 4,5 miliar tahun lalu selama pembentukan tata surya. Karena tekanan dari suhu ekstrim, inti ini bukanlah permukaan keras yang bisa kamu injak. Sebaliknya, dia lebih cair. Perlindungan baju tersisa 30 detik. Tahu nggak, aku nggak mau dengar komentar negatif itu lagi, Rico. Cepat keluarkan aku dari sini, oke? Aktifkan kit silikon arus naik spesial. Sak tidak tersedia. Perlindungan baju gagal. Sak. Ya, sistem perlindungan baju luar angkasa gagal. Terdeteksi tekanan saat ini 43.932 bar. Suhu saat ini 29.095 derajat Celcius. Kondisi ekstrim ini dengan cepat menghancurkan paru-parumu. Kamu tahu kalau juga bakal hancur bersamaku, Rico. Sepertinya tekanan menang kali ini. Tapi jangan khawatir, Ray akan kembali. Mungkin lain kali dia akan mati karena radiasi.